Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Setiran Pangestu dengan NIM 2021 dengan akhiran 615 dari Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial, di mana pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial adalah pendekatan dalam strategi pemasaran yang tidak hanya berfokus pada keuntungan bisnis, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan etika bisnis. Di sini saya akan membahas empat materi. Yang pertama itu peran tanggung jawab sosial dalam manajemen pemasaran. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan berbasis komunikasi komunitas. Yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan. Yang keempat, menyeimbangkan tanggung jawab sosial dan profitabilitas perusahaan. Nah, yang pertama itu peran tanggung jawab sosial dalam manajemen pemasaran, di mana komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat secara luas. Dalam konteks manajemen pemasaran, tanggung jawab sosial mengacu pada praktik pemasaran yang memperhatikan kepentingan sosial, etika, dan lingkungan, tidak hanya kepentingan bisnis semata. Nah, selanjutnya itu peran utama tanggung jawab sosial dalam pemasaran. Terdapat yang pertama yang membangun citra dan reputasi merek, yang kedua meningkatkan loyalitas konsumen, mengurangi risiko reputasi, yang keempat menciptakan keunggulan bersaing dan mendukung keberlanjutan bisnis. Nah, membangun citra dan reputasi merek ini adalah perusahaan yang menjalankan pemasaran secara sosial bertanggung jawab akan dipandang lebih positif oleh masyarakat. Maksudnya itu konsumen cenderung loyal terhadap merek yang peduli terhadap isu sosial dan lingkungan. Nah, yang selanjutnya meningkatkan loyalitas konsumen, di mana konsumen sekarang itu lebih selektif dalam memilih produk yang mereka beli. Mereka cenderung memilih produk dari perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara etis dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga itu mengurangi risiko reputasi. Dengan bertindak secara etis, perusahaan menghindari risiko negatif seperti boikot konsumen, kritik media, atau hukuman hukuman akibat praktik yang tidak etis atau eksploitatif. Nah, Nah, selanjutnya itu menciptakan keunggulan bersaing dan mendukung keberlanjutan bisnis, di mana tanggung jawab sosial dapat digunakan sebagai nilai diferensiasi dalam pemasaran yang memberikan keunggulan dibanding pesaing yang tidak memiliki kepedulian sosial. Kalau mendukung keberlanjutan bisnis itu dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, perusahaan tidak hanya mencari keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjadi keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Nah, contohnya itu produk Aqua, di mana perusahaan ini melakukan pelestarian sumber air dan daur ulang plastik. Selanjutnya, poin kedua yang dimana tanggung jawab sosial perusahaan berbasis komunitas. Nah, bentuk pelaksanaan yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Nah, maksudnya itu seperti contoh halnya itu kayak perusahaan Aqua mela- melakukan pemrograman konservasi sumber air dan pemberdayaan petani lokal, di mana hal ini itu dalam bentuk ingin meningkatkan petani lokal yang ada di sekitar wilayah perusahaan Aqua, seperti membuka lapangan pekerjaan atau memberikan mereka pekerjaan di perusahaan, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya itu terdapat beberapa jenis tanggung jawab sosial perusahaan berbasis komunitas. Yang pertama itu tanggung jawab sosial perusahaan di tempat kerja. Yang kedua, filantropi perusahaan. Yang ketiga, melayani komunitas berpendapat rendah. Yang keempat, pemasaran sebab. Yang kelima, pemasaran sosial. Nah, kita lanjut itu tanggung jawab sosial perusahaan di tempat kerja, di mana perusahaan di tempat kerja
berfokus pada kesejahteraan, hak keamanan dan pengembangan karyawan serta suasana kerja yang etis dan inklusif. Nah, hal ini diciptakan untuk memperlakukan karyawan tidak hanya sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai mitra strategis dan dalam mencapai tujuan bersama. Nah, bentuk tanggung jawab sosial di tempat kerja yang pertama itu kesetaraan dan inklusi, di mana tidak ada diskriminasi berdasarkan gender, agama, ras, atau disabilitas, dan memberikan kesempatan yang sama dalam rekrutmen, promosi, dan pelatihan bagi karyawan. Nah, yang selanjutnya itu keselamatan dan kesehatan kerja, di mana perusahaan itu menyediakan fasilitas dan pelatihan keselamatan kerja bagi karyawan dan menerapkan protokol kerja yang aman bagi karyawan. Yang selanjutnya itu kondisi kerja yang layak, di mana perusahaan memberikan upah yang adil, jam kerja yang sesuai dengan undang-undang, misalnya 8 jam kerja seperti itu, memberikan cuti dan memberi hak-hak karyawan pada umumnya. Yang keempat, pelatihan pengembangan karyawan, di mana perusahaan harus memberikan akses terhadap pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karir agar karyawan dapat berkembang dan dapat memberikan inovasi bagi perusahaan. Nah, contohnya itu perusahaan PLN, di mana perusahaan ini memberikan hak pelatihan, keselamatan kerja, dan beasiswa untuk karyawan-karyawan yang telah bekerja selama bertahun-tahun di perusahaan PLN. Nah, yang kedua, filantropi perusahaan. Nah, filantropi perusahaan adalah bentuk tanggung jawab sosial di mana perusahaan secara sukarela memberikan dukungan finansial, barang, jasa, atau waktu untuk membantu kepentingan sosial kemanusiaan atau lingkungan tanpa motif keuntungan langsung. Nah, contohnya itu Bank BCA. Kenapa? Karena di saat ada wilayah terkena bencana itu biasanya para bank-bank atau Bank BCA ini memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terkena bencana, seperti memberikan donasi, membuka donasi, terus memberikan baju, dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya itu melayani komunitas berpendapat rendah. Nah, maksudnya itu pendekatan sosial dan bisnis di mana perusahaan secara aktif mengembangkan produk, layanan, dan program yang dapat diakses, terjangkau, dan relevan bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Nah, tujuan dari melayani komunitas berpendapat rendah itu bukan hanya memberi bantuan. Maksudnya itu me- mereka juga memberdayakan atau menumbuhkan komunitas tersebut agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, contohnya itu perusahaan Telkomsel. Nah, perusahaan Telkomsel ini menyediakan paket internet murah bagi para pelajar di saat pandemi COVID-19 pada waktu itu, di mana sangat sulit bagi pelajar yang ekonominya tidak begitu baik, maka Telkomsel meluncurkan paket data internet yang lebih murah agar dapat terjangkau diminati oleh para pelajar. Nah, selanjutnya pemasaran sebab. Nah, pemasaran sebab ini strategi pemasaran di mana perusahaan bekerja sama dengan organisasi sosial atau nirlaba untuk mempromosikan suatu tujuan sosial untuk memasarkan produk atau layanan mereka. Nah, dalam strategi ini, penjualan produk dikaitkan dengan dukungan terhadap suatu isu atau penyebab sosial tertentu seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau penanganan kemiskinan. Nah, contohnya seperti perusahaan Alfamart. Nah, di saat kalau kita udah bayar produk yang kita beli, biasanya kan karyawan menawarkan donasi meskipun itu Rp200 atau Rp300. Nah, itu yang membuat
pemasaran sebab ini terjadi. Nah, tu- yang bertujuan sosialnya untuk korban bencana alam atau pendidikan di daerah tertentu, meskipun kita tidak dijelaskan di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya pemasaran sosial, di mana pemasaran ini adalah strategi pemasaran yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat agar mereka melakukan perubahan positif demi kesejahteraan individu dan masyarakat, bukan untuk keuntungan komersial. Nah, maksudnya itu seperti contohnya perusahaan Unilever, di mana perusahaan ini membuat suatu produk sabun cuci tangan atau sabun mandi agar masyarakat atau individu melakukan perubahan positif seperti setelah kita melakukan kegiatan apapun itu, kita selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, di mana perusahaan ini menciptakan produk tersebut untuk masyarakat itu bisa melakukan kebiasaan positif seperti mencuci tangan setelah berkegiatan agar kuman-kuman di tangan itu mati. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan. Maksudnya di sini tuh pendekatan di mana perusahaan menjalankan aktivitas bisnis dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sosial dan ekonomi secara jangka panjang. Nah, tujuan dari tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan itu mengurangi dampak negatif, mendorong efisiensi energi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, menjamin kesinambungan bisnis jangka panjang, membangun reputasi perusahaan sebagai pelaku bisnis. Nah, contohnya itu seperti perusahaan Aqua, yang di mana perusahaan Aqua itu melakukan program bijak berplastik seperti eh, yang bertujuan untuk mengurangi sampah plastik. Nah, seperti itu. Dan mereka itu melakukan cara dengan mengedukasi masyarakat tentang daur ulang, kolaborasi dengan pemulung dan bank sampah, dan mendesain botol produk mereka yang dapat 100% didaur ulang. Nah, dampak yang ditimbulkan itu mengurangi polusi plastik dan membuat masyarakat itu bisa mengontrol penggunaan plastik di lingkungan. Nah, selanjutnya menyeimbangkan tanggung jawab sosial dan profitabilitas perusahaan. Nah, dalam dunia bisnis sering muncul situasi yang menimbulkan dilema etika. Beberapa tindakan bisnis memang secara jelas tidak etis atau melanggar hukum, seperti pencurian informasi rahasia perusahaan, iklan yang menyesatkan, produk dengan kualitas keselamatan yang buruk, pelabelan yang tidak akurat, manipulasi harga secara tidak adil, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat dari seluruh perusahaan-perusahaan. Nah, oleh karena itu, terdapat dua poin penting dalam menyeimbangkan tanggung jawab sosial dan profitabilitas perusahaan. Yang pertama, mengembangkan komunitas pemasaran yang etis. Yang kedua, mengelola privasi pelanggan. Nah, dalam mengembangkan komunikasi pemasaran yang etis, yaitu proses penyampaian pesan kepada konsumen dan masyarakat secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab tanpa memanipulasi data atau mengeksploitasi pihak manapun. Nah, tujuan dari komunikasi pemasaran yang etis itu yang pertama membutuhkan kepercayaan konsumen, membangun reputasi jangka panjang, yang ketiga meningkatkan loyalitas terhadap merek, yang keempat mencegah pelanggaran hukum atau regulasi iklan. Nah, di sini aku mengambil contoh IKEA. Kenapa? Karena IKEA itu selalu menyajikan katalog dan iklan yang sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, mereka itu menggunakan gambar gambar yang sesuai dengan produk yang realistis, terus informasi harga yang jelas,
dan tidak berlebihan dalam menyajikan fungsi produk. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu mengelola privasi pelanggan. Nah, mengelola privasi pelanggan itu adalah mm, melindungi informasi pribadi kita atau pelanggan dari penyalahgunaan, kebocoran data, atau akses tanpa izin kita. Nah, privasi pelanggan mencakup segala bentuk data yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti nama, alamat rumah, email, atau nomor telepon dan data transaksi kita. Nah, oleh karena itu, terdapat beberapa tujuan dari mengelola privasi pelanggan. Yang pertama itu menjaga kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, mematuhi mematuhi peraturan perlindungan data, mencegah pencurian identitas. Yang keempat, mencegah reputasi merek dalam jangka panjang. Nah, aku di sini mengambil contoh WhatsApp, aplikasi WhatsApp. Kenapa? Karena sekarang itu WhatsApp menyediakan fitur keamanan komunikasi pribadi seperti end-to-end encryption, I- seperti fitur penghapusan pesan otomatis dan seperti fitur yang kita itu kalau mengambil gambar orang lain itu tidak bisa. Nah, jadi seperti itu agar mengelola privasi pelanggan itu tidak bocor ke konsumen atau ke masyarakat yang sering melakukan kejahatan. Nah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.